warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang teman-teman media cetak dan elektronik yang saya hormati. Sebagaimana teman-teman telah menyaksikan bahwa 3 orang dari saksi yang akan dihadirkan pada hari ini tidak hadir. Saya juga agak sedikit heran karena sesungguhnya yang dipanggil itu ada 3 wartawan dan salah satunya yang kita diinfo itu adalah saudara Vincentius Pero dan ternyata tadi tidak disebut nama beliau, dan justru yang dipanggil itu adalah saudara Rizky Ridho atau Ridho Rizky Ribak atau Eki yang tidak ada kabar, dan saya yakin minggu depan juga saudara Rizky atau saudara Eki tidak akan hadir. Begitu juga dengan saudara Pahala Barata yang menyampaikan surat sakit. Saya kira juga saya mengucapkan terima kasih atas barangkali ketidakhadiran beliau, dan kalau memang tidak bisa datang, saya kira sudah diatur kok di Undang-Undang Pokok Pers bahwa seorang jurnalis bisa dan atau dapat tidak berkenan, tidak bersedia dimintai keterangan oleh penyidik bahkan di pengadilan. Dan itu adalah Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dan karena itu kami tadi mendengar nama AKBP Dodi Haryansa. Ini yang saya tunggu. Saya mendengar itu sebenarnya senang saya, karena ada banyak yang akan saya bongkar terhadap dia, dan saya yakin dia nggak akan kuat menjawab itu. Nah, tetapi yang bersangkutan ternyata sedang pendidikan, dan saya pikir untuk 1 hari minggu depan bolehlah untuk dia datang. Untuk Bu Ida juga bertanya, ada beberapa barang bukti yang kami duga saudara tidak memasukkan, bahkan ahli pun saudara tidak masukkan, sehingga ini akan secara serius kami tanggapi, dan saya tidak akan diam. Sama dengan kasus Denny Sariesa yang diduga memerintahkan Frida Ulianti Sregar untuk mentransfer uang ke penyidik berinisial JPM, dan saya akan ke Sumatera Utara untuk menindaklanjutinya ini sampai tuntas. Artinya kami menemukan kenapa Pak Prof Yongki tidak dimasukkan dalam ahli. Kami duga begitu ya, karena berkas kita pelajari itu Mak ya. Dan kami terima kasih majelis hakim sudah berkenan untuk kami nanti menghadirkan yang bersangkutan. Nanti kenapa dia tidak dimasukkan dalam berkas, lalu kemudian bagaimana keterangan Pak Yongki, nanti kalian akan dengar sendiri. Insya Allah semakin hari kami makin melihat bahwa proses persidangan ini dan fakta yang kami temukan di lapangan semakin menambah keyakinan bahwa saya tidak bersalah. Poin yang kedua adalah tentang diterima hakim. Itu memang fakta yang saya lihat, bahwa dia itu naik turun melalui kita lewat tangga, dan tangga sini keluar masuk cuma 1, benar nggak? Kenapa? Kok ada pengistimewaan begini? Nah, saya terima kasih hakim juga sudah merespon dengan baik, dan bahkan disepakati setiap sidang itu akan ada 3 orang, minimal 3 orang, karena memang ini sudah berlangsung 4 bulan. 12 Desember pertama kali sidang. Nah, kalau 12 Desember, 12 Januari, 12 Februari, 12 Maret, 12 April, sekarang 17, sudah 4,5 bulan. Dan sidangnya ini yang ke-11. Yang ke-11. Kalau kita hitung, minggu depan sekali lagi, tambah 2 kali ahli dari pihak mereka, berarti 3 kali, tambah dari kami 2 kali untuk fakta, 2 kali untuk ahli. Kalau kita hitung sekarang untuk pemeriksaan ahli dan saksi fakta masih ada 10 kali lagi. Kalau 10 kali plus pemeriksaan saya dari hakim, berarti 12 kali. Sampai pada kesimpulan 13 kali. Kalau 13 kali tambah 11, berarti 24 kali sidang. Ini sangat luar biasa. Nah, karena itu kami berharap
agar jadwal yang disepakati tadi oleh JPU dan tim hukum kami juga akan mengupayakan. Dan mudah-mudahan sikap dari Ibu Ketua Majelis dan anggota Majelis ini akan tetap seperti ini, dan kami yakin dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka pasti tahu saya bersalah atau tidak. Barangkali itu dari saya. Silakan Pak Lecu. Ya, kita pada saat ini kan hari ini harus keterangan saksi ya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi faktanya tidak ada yang hadir, ya kan? Kita diberikan kesempatan untuk dihadirkan lagi minggu berikutnya ya. Kalau nggak salah tanggal 29. Yang terakhir. Itu diberikan kesempatan terakhir. Jadi nggak apa-apa. 24 ya? 24 atau 29? 29. 29 ya, 29 ya, 29. 24 betul libur. Libur. Nah, 29 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang yang saya tunggu-tunggu adalah Pak Dodi selaku penyidik. Yang saya agak bingung kenapa penyidik kok dihadirkan. Padahal penyidik ini kan yang memeriksa Bang Rasman dan Iklima, ya kan? Nah, tapi ada beberapa alat bukti yang tidak dia masukkan. Jadi kita akan bertanya, kita akan lebih banyak menginterogasi Pak Dodi ini, ya kan? Karena udah banyak proses penyidikan yang tidak berimbang. Itu fakta. Jadi saya akan tunggu Pak Dodi. Kita akan periksa dia itu lebih detail lagi nanti pada sidang berikutnya pada tanggal 29. 29 itu Selasa ya kalau nggak salah. 29 Selasa ya. Setelah itu normal lagi kita ke Kamis. Ke Kamis lagi ya. Baik. Ke Kamis lagi. Baik. Udah. Silakan Bu Foni. Ya, kalau dari kami sama sebetulnya. Intinya kami berharap bahwa JPU dapat melakukan untuk menghadirkan tepat dengan waktu sesuai dengan tadi sudah diberikan kemunduran waktu, dan kami berharap saksi itu benar-benar dapat dihadapkan agar semuanya menjadi terang benderang, dan kami akan meyakini bahwa sesuatu yang diragukan itu akhirnya pasti adanya, bahwa klien kami memang tidak melakukan hal apa yang diduga selama ini dalam persidangan. Itu saja dari saya. Dalam pemahaman kami bahwa dokumen-dokumen yang ada sekarang itu kurang lengkap dan nanti akan kami coba dalam. Silakan Mas. Ini Rahmat yang bongkar-bongkar. Cukup ya. Oke, Pak Is, sebentar. Pak Is. Baik, terima kasih Pak Dr. Ran. Intinya pada hari ini kami hadir. Saya dari Cakung itu ya macet tadi di jalan. Tapi kami hari ini sidang tepat waktu, akan tetapi kecewa karena saksi yang dipanggil oleh jaksa itu ternyata tidak hadir semua. Dan tadi saya langsung melihat surat yang mengatakan mereka tidak hadir, ada yang sakit, tapi ada 2 lagi tadi kami tidak tahu ya. Tapi itu dinyatakan tadi ada pendidikan kepada saudara Dodi itu. Nah, ini sangat kecewa kami. Jadi kami minta supaya untuk yang akan datang saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum itu hadirlah. Tapi ternyata tadi yang disampaikan ditanyakan oleh majelis hakim, jaksa memanggilnya melalui penyidik, padahal tidak dikenal melalui KUHAP. Ya, harusnya jaksa langsung menyerahkan surat panggilan kepada saksi. Nah, intinya untuk ke depan mudah-mudahan karena perkara ini sudah cukup lama, ya saksi-saksi yang dihadirkan itu pasti hadirnya. Karena kami jauh-jauh ini ada rekan-rekan kita yang dari Bandung ya, dari Bandung, dari Bogor juga. Kita pagi-pagi juga hadir di sini tepat waktu dengan Pak Dr. Ran juga. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh klien kami Pak Rasman, ada beberapa berkas yang tidak ditemukan. Kita tahu bahwa ketika berkas itu tidak diserahkan kepada jaksa atau diduga dihilangkan oleh penyidik atau diduga dihilangkan oleh jaksa, itu bisa dikenakan pelanggaran hukum ya, diduga pelanggaran hukum yang mana menghilangkan barang bukti. Jadi barangkali nanti kita akan memproses, nanti kita diskusi tersendiri tim dan Pak Rasman untuk memproses ketika bila ada dan tidak kami temukan berkas-berkas itu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum, selamat Idul Fitri ya semua teman-teman. Ada beberapa poin yang seharusnya Bang Rasman tidak pada posisi seperti ini. Pertama, kami ketahui bahwa ada beberapa dokumen yang dihilangkan itu yang fatal. Kemudian
kita tidak mengerti bagaimana pihak penyidik membangun konstruksi hukum yang benar dan baik itu. Kenapa? Di sini kan klien Bang Rasman adalah Iklim Hakim. Seharusnya Iklim Hakim itu diputuskan dulu, udah inkrah dia berkekuatan hukum yang tetap, baru di situ kelihatan kesalahan Bang Rasman sebagai advokat. Bang Rasman tidak boleh diidentikan, disamakan dengan advokat, dengan klien, karena dia berdiri sendiri, karena dia sebagai advokat yang punya hak imunitas membela klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, dalam hal ini kita indikasi ya, ada permainan untuk memaksakan perkara ini masuk sehingga ini menjadi rancu. Saya menganggap ini on school liber, ini sangat kabur. Kenapa? Karena Iklim Hakim yang melakukan, yang menjadi klien, dia adalah pelaku yang membuat pelecehan itu, yang melaporkan pelecehan itu, dan dia adalah pelaku mengakibatkan yang dinyatakan katanya ini pencemaran nama baik. Nah, nama baik siapa yang dicemarkan? Nah, itu kan antara hubungannya dengan Hotman Paris. Nah, kalau itu sudah terbukti bahwa dia yang pencemaran nama baik itu tidak ditemukan oleh Iklim Hakim, bahwa itu adalah rekayasa dari Bang Rasman, baru Bang Rasman diperiksa. Ini kan tidak dipaketkan. Inilah rancunya penegakan hukum saat ini, khusus untuk Bang Rasman. Ini sangat gila. Banyak dokumen-dokumen yang meringankan, yang seharusnya Bang Rasman tidak ada di titik ini, itu indikasi ya, dihilangkan. Kami sudah menemukan dokumen-dokumen yang tidak dilakukan. Apalagi ada kita mau mengadakan pertemuan dengan gelar perkara. Gelar perkara tidak perkara khusus jika mereka tidak menerima. Jadi kita tidak dapat membela diri di sini. Makanya hal keributan itu terjadi karena Bang Rasman juga tertekan tidak dapat membela diri baik di kepolisian, di kejaksaan. Mudah-mudahan hakim hari ini sudah mulai mengerti dengan persoalan ini. Mudah-mudahan dia bersikap dan bertindak dengan sebaik-baiknya. Karena lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Ini juga harus kita yakini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini menjadi meringankan Bang Rasman. Kami mengharap kita onslah mungkin itu. Terima kasih. Baik, jadi saya sekali lagi tegaskan ya, Pak Dodi, kau mesti datang. Ya Dodi, kau mesti datang. Saya menunggumu dan saya akan debat kau untuk membuka tabir-tabir yang menurut saya banyak dugaan permainan yang kau lakukan. Ya, jangan sampai nggak datang. Jangan alasan ini majelis hakim tadi menyatakan 20, kan 29. Mat, 29 kan? Iya, 29. Bukan 24. 24 nggak ada persidangan. Itu jelas ya. Jadi kita menunggu, kita memperhatikan, kita menyikapi agar semuanya berjalan sesuai dengan norma. Karena itu tadi kita melihat ada celah-celah yang dicoba dimainkan agar kasus ini memberatkan kepada saya.